Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Gusti Ananda, Sylvester Alexander Adam, Elvin Christian Putranto, dan Abdillah Rafid Tambani, dan Andre Evananda Gunardiansa akan menjelaskan game project yang kami buat. Jadi sebelum itu, game engine yang kami buat ini yang itu bernama Ren'Py. Ren'Py itu adalah game engine yang digunakan untuk membuat sebuah game yang bergenre visual novel. Visual novel itu apa sih? Jadi, visual novel itu adalah game yang memungkinkan pemain itu bisa berinteraktif dari cerita game tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada di game ini. Yang pertama, konsep cerita. Raka, siswa pindahan bergabung ke ekskul misterius yang tidak tercatat di sekolah. Di sana ia bertemu Dewi gadis yang ternyata bukan manusia. Seiring rasa cinta tumbuh, Raka harus memilih kembali ke dunia nyata atau ikut bersama Sekar ke dunia gaib. Kemudian, fitur utama. Yang pertama yaitu visual novel berbasis choice maker. Kedua, mempunyai dua ending. Ketiga, karakter dengan latar budaya Indonesia. Keempat, mitos dan tempat angker lokal. Tiga, target pasar. Di target pasar di sini kita menaruh platformnya di PC. Untuk targetnya seperti penggemar visual novel, terus untuk umurnya sekitar 12 tahun. Lalu pencinta horor budaya lokal. Yang keempat, alur cerita. Di alur cerita di sini ada scene koridor kelas. Ketika MC berjalan di jalan koridor dengan menemukan player ekskul misterius, lalu MC bergabung. Lanjut ke scene kedua, itu ada scene dalam ruang ekskul. Di sini kita kasih pilihan. Jika memilih percaya maka akan lanjut ke scene berikutnya. Jika memilih curiga maka akan ke scene menyelidiki lebih dalam tentang ekskul. Lanjut selama melakukan eksplorasi, kebenaran mulai terungkap dan MC kaget bahwa Sekar bukanlah manusia melainkan anomali yang mana akan dihadapkan sebuah pilihan. Nah, di sini nih kita juga memberikan dua pilihan. Jika memilih menetap di dunia, maka akan ada endingnya. Jika memilih suka di dunia ke dunia lain, maka akan ada endingnya juga. Yang kelima yaitu tes alpha. Hal yang ditambahkan atau diperbaiki meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan lagu. Yang kedua, menambahkan animasi teks supaya terlihat lebih bagus. Yang ketiga, menambahkan fitur pengenalan kontrol agar lebih mudah dipahami. Yang keempat, menambahkan nama ending pada setiap ending yang berbeda. Yang kelima, menambahkan notif jika kedekatan kepada setiap karakter bertambah atau berkurang. Dan yang terakhir adalah menambahkan pose tubuh yang berbeda pada setiap karakter. Baik, di sini sebelum kita memulai gamenya, di sini ada beberapa tampilan dari interface dari start, load, prevent, dan yang lain-lain. Untuk memulai gamenya kita tinggal mengklik tombol start. Nah, sebelum kita bermain, kita akan diberikan beberapa keterangan yang mana keterangan-keterangan beberapa tombol dari game tersebut seperti CTRL untuk skip text yang sudah pernah dilewati, tab skip otomatis, dan escape pause. Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum kita mulai kita juga diberikan beberapa fitur untuk memberikan nama pada karakter yang akan kita mainkan. Misalkan seperti ini. Nah, dan juga dari tampilan game ini sudah dikasih beberapa back sound dan juga beberapa animasi teks yang keluar. Nah, untuk di sini ada beberapa choice maker yang dimana ikut dan tidak ikut.
dan choice maker ini akan mempengaruhi jalan ceritanya pada game ini. Oke, kita akan langsung yang ikut saja. Nah, di sini tampilan dari karakter yang kedua atau karakter lain selain kita. Di sini juga kami mendapatkan beberapa karakter. Nah, dan di 3 choice ini akan mempengaruhi, misalnya kalau kita memilih dia yang menarik, maka akan ada sebuah notif kedekatan dengan karakter yang bersangkutan. Dan namun jika kita memilih yang choice maker yang lain, maka akan mempengaruhi. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada choice maker lagi, yang mana jika kita memilih untuk tidak ikut, maka game akan langsung diselesaikan dengan bad ending. Selanjutnya saya akan menjelaskan function-function yang ada di game yang kami buat ini. Jadi yang pertama itu define. Jadi define ini adalah membuat sebuah variabel, aktor atau karakter yang akan ada di game tersebut. Selanjutnya itu default affection ini variabel untuk membuat sebuah condition, event condition. Dan di sini scene black ini maksudnya itu membuat sebuah scene, function scene. Dan play music ini seperti menambahkan sebuah musik. Dan ini with dissolve ini maksudnya yaitu membuat efek transisi jika pindah ke scene yang kita mau. Dan selanjutnya yaitu choice. Jadi choice ini yang bernama function ini adalah menu. Jadi ini function untuk membuat sebuah choice. Jika kita memilih ikut, maka kita akan pergi ke label atau script choice 1 ikut. Jika kita pilih tidak ikut, maka akan pergi ke label yang ini. Dan yang selanjutnya yaitu ini choice, yang jika kita memilih sebuah choice yang tertentu dan memilih yang misalnya dia menarik, maka affection dari suatu karakter akan bertambah. Dan Rendpai Notif ini itu memberikan notifikasi di dalam game. Dan yang selanjutnya yaitu function if. Jadi jika variabel dari affection Dewi atau suatu karakter itu lebih dari 3, maka dia akan pergi ke situation ini. Dan jika affection karakter ini selain dari karakter Dewi yang tadi, maka akan pergi ke function ini. Mungkin cukup sekian dari penjelasan project game ya kelompok kami yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.